Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat. Dan yang terpenting selalu bersemangat ya dalam menjalankan aktivitas kegiatannya sehari-hari. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ya, apa yang kita laksanakan itu bernilai ibadah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi ya, menyempatkan waktunya, meluangkan ya dari sedikit menyisihkan waktunya untuk bergabung pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin menanya nih, apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya hari ini, Dinda? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Yang lain gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, alhamdulillah sehat ya. Jadi walaupun kita belum pernah bertemu secara langsung ya, mungkin teman-teman baru kali ini ya melihat siapa sih kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin kemarin sudah perkenalan ya, tapi kan perkenalannya cuma di dunia maya ya, nggak apa-apa lah. Mungkin di suatu saat di lain waktu kita bisa bertemu dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa kegiatan kita yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini? Gimana Anda tahu kegiatan kita pada kali ini apa? Iya. Kegiatan kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang manfaat handphone ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang dampak handphone, jadi sekarang kita membahas tentang manfaat handphone. Sebelum masuk ke pembahasan materi ya, jadi di sini Bapak ada sedikit video ya untuk kita tonton secara bersama-sama. Ada video pendek ya, nanti silakan ditonton ya, dipahami dan lain sebagainya, ambil manfaatnya. Dan sebelumnya setelah itu nanti kita akan melanjut ke pembahasan materi. Nah, baik, kita share dulu ya videonya agar teman-teman bisa menontonnya. Gimana, udah ada videonya? Halo teman-teman. Sudah munculkah di layarnya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke, perhatikan dengan baik ya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemanapun.
Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan katrol ketika tidak memiliki akun sosial media nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal yang lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja senang hidup dalam dunia maya dibanding dunia nyata. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David W. Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Oh, baik. Gimana tadi nonton videonya, apa yang bisa diambil kesimpulan teman-teman? Ada yang bisa memberikan penjelasan gitu atau seperti apa tanggapannya? Iya, sepertinya paham semua ya. Baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya ataupun mempelajari tentang manfaat handphone ya. Dimana tujuan kita ya melaksanakan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi ya kepada teman-teman tentang bagaimana sih manfaat handphone, terus bagaimana sih menggunakan handphone itu secara bijak ya. Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu handphone dan lain sebagainya. Nah, baik, kita masuk ke materi ya teman-teman ya. Baik, sebelumnya ditanya terlebih dahulu nih, ada yang tahu enggak apa sih handphone atau manfaatnya seperti apa? Gimana Rahmat? Sudah tahu handphone, Man? Oh, udah tahu ya. Ya. Kalau Adinda tahu, Din, apa manfaat handphone, Din? Manfaatnya bisa untuk berkomunikasi dengan orang yang berjarak jauh. Oh iya, bagus ya, betul tuh. Itu adalah salah satu manfaatnya ya. Baik. Jadi yang pertama di sini kita membahas tentang pengertian handphone ya. Handphone itu berasal dari dua frase kata ya. Frase itu artinya gabungan ya. Jadi dalam bahasa Inggris ya, ada hand dan ada phone ya. Hand yang berarti memiliki arti tangan ya. Sedangkan phone yang berarti suara. Jadi dari definisi handphone atau sering disebut juga dengan telepon genggam ya. Nah itu kalimat lainnya gitu loh dari handphone ya. Jadi bisa diartikan telepon genggam karena dia kecil, karena dia bisa digenggam gitu loh. Adalah suatu perangkat telekomunikasi elektronik ya. Dua cara yang dapat dibawa kemana-mana, portable dan tidak perlu menggunakan kabel ya atau wireless.
Di era serba digital sekarang ini, teknologi menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk membantu dan memudahkan manusia dalam segala hal. Masyarakat yang tidak paham untuk mempelajari dan memanfaatkannya agar tidak dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Jadi handphone itu ya berbentuk telepon genggam kecil, artinya bisa digenggam gitu loh. Dan kalau misalnya telepon itu kan ada dua tuh jenis telepon, ada yang kecil, ada yang bisa dibawa kemana-mana dan tanpa menggunakan kabel. Itu telepon rumah biasanya. Jadi kalau telepon rumah itu jarang dibawa kemana-mana karena dia ada sambungannya gitu loh, menggunakan kabel. Artinya ribet gitu loh. Jadi di zaman sekarang kalau misalnya orang tidak menggunakan handphone atau tidak mempelajari itu akan dianggap ketinggalan zaman gitu, ya kan? Jadi sekarang siapa sih yang nggak tahu handphone, siapa sih yang nggak mempunyai gadget ya dan lain sebagainya. Lanjut ya. Nah, jadi di sini topik kita yaitu membahas tentang manfaat handphone bagi pelajar ya. Jadi kalau kemarin kita sudah berbicara mengenai dampak handphone ya, dampak positif dan dampak negatif ya. Mungkin teman-teman sudah tonton ya videonya. Ya, walaupun videonya belum terlalu maksimal ya, seadanya saja, harap dimaklumi ya, karena saya nggak bisa itu terlalu ngedit video itu gimana bagusnya kan. Jadi mentahnya aja seperti itu. Dan teman-teman mungkin bisa diambil hikmahnya ya dari video itu. Jadi yang pertama di sini manfaat handphone ya bagi pelajar. Sebenarnya sih bagi kita semua ini ya, baik untuk masyarakat, baik untuk yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah membantu para pelajar dalam mengerjakan tugas sekolah. Dengan adanya gadget ya atau handphone, para pelajar dapat mencari referensi ya. Referensi itu sumber ya teman-teman ya. Atau informasi yang mereka butuhkan dalam menyelesaikan tugas ya sekolah dengan mudah sehingga cepat terselesaikan. Jadi handphone ya itu sangat membantu dalam belajar. Misalnya kita mencari referensi atau informasi. Jadi referensi itu misalnya teman-teman mau cari buku ya, buku yang berkenaan dengan materi yang dibahas pada waktu itu. Makanya bisa menggunakan handphone. Kalau nggak menggunakan handphone kan terkadang kita kalau misalnya mau mencari di Gramedia itu kan memerlukan waktu. Jadi kalau misalnya ada handphone kita tinggal searching saja gitu ya. Selanjutnya memudahkan komunikasi ya. Dengan adanya gadget atau handphone kita dapat melakukan komunikasi jarak jauh tanpa jeda. Tak perlu menulis surat seperti komunikasi zaman dahulu ya. Terciptanya alat yang memudahkan kita dalam berkomunikasi ya. Jadi memudahkan komunikasi ini seperti yang disampaikan oleh Adinda ya, Adinda Tri Aprilia tadi ya. Ya memang ketika kita menggunakan handphone maka kita akan enak berkomunikasi. Misalnya ada saudara nih yang di Jepang misalnya, atau yang di Bengkulu atau yang di Kalimantan ya. Sehingga kita tidak usah ke sana lagi, kita cukup menelpon. Karena dari menelpon tersebut kita sudah mendapatkan informasi. Baik, selanjutnya sebagai media refreshing. Dengan gadget yang mereka miliki ya, yang kita miliki dapat dijadikan media refreshing ya, seperti berfoto bersama teman-teman, mendengarkan musik, bernyanyi dalam sebuah aplikasi. Selain menyalurkan bakat, gadget merupakan media hiburan ya ketika lelah dan membuang jenuh setelah menyelesaikan tugas di sekolah. Jadi di sini handphone sebagai media refreshing, artinya merefresh ya, artinya rekreasi, bisa dijadikan hiburan atau jalan-jalan dan lain sebagainya. Memang tidak menuntut kemungkinan ya, memang sudah menjadi rahasia umum bahwa HP digunakan untuk berfoto. Ketika misalnya kita jenuh menyelesaikan tugas, kita bisa melihat HP untuk merefresh ataupun mendapatkan informasi-informasi baru. Selanjutnya mengakses informasi ini ya. Dengan gadget mereka kita semua dapat lebih mudah membuka berbagai situs yang menambah wawasan yang mereka perlakukan. Selain itu mereka tidak akan ketinggalan berita-berita aktual ya yang sedang hangat dan ramai dibicarakan. Jadi mengakses informasi. Handphone ya, ketika kita menggunakan handphone dengan bijak, maka kita akan banyak mendapatkan informasi. Artinya kita cepat ya mendapatkan informasi.
ya, mengakses berita-berita itu dengan enak ya. Selanjutnya eksistensi diri. Bagi para pelajar yang memiliki kemampuan menulis, mereka dapat membuat cerita positif ya, atau menulis tentang pengalaman mereka di media sosial sehingga dapat menyalurkan kemampuan yang memiliki. Jadi eksistensi ya. Misalnya teman-teman nih, ada misalnya sesuatu hal yang membanggakan atau yang membuat kalian bahagia. Nah, itu bisa Anda tuliskan ya, misalnya di Facebook ya, di Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya. Artinya handphone itu banyak sekali manfaatnya. Ini baru beberapa saja yang kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin itu ya pembahasan kita tentang manfaat handphone ya, serta hal apa saja yang perlu dilakukan. Baik teman-teman ya, dari penyampaian saya tadi ya, mungkin kita bisa berdiskusi ya, ataupun dari teman-teman ada yang mau disampaikan ya, atau ada yang mau ditanyakan. Walaupun pertanyaannya atau yang disampaikan bukan berkenaan dengan handphone ya, mungkin berkenaan dengan hal lain ya, misalnya bebas lah dengan permasalahan di rumah misalnya, atau permasalahan dengan pacarnya ya. Mungkin teman-teman sudah bisa nih, sudah kenal, sudah tahu apa itu ya kan. Mungkin bisa di sharing atau ditanyakan atau seperti apa. Silakan teman-teman semuanya, mungkin ada yang mau ditanyakan ya dengan saya ya. Bebas nih, mau pertanyaan tentang apa saja boleh. Persilakan. Ada yang mau bertanya? Ada orang mengatakan loh, kalau diam itu banyak sekali menimbulkan pertanyaan ya. Entah dia paham, entah dia tidak paham, dan lain sebagainya. Gimana, Man? Ada pertanyaan, Man? Atau ada yang mau disampaikan atau seperti apa? Mungkin bisa kita selesaikan, Man, secara baik-baik, Man. Anissa, gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Indah? Ada Nelpa Dina Putri. Iya, Anissa. Setelah ini masih ada pelajaran ya? Masih ada kelas? Masih, Pak. Oh, kelas jam berapa tuh mulainya? Jam 10.20. Iya. Karena kalau di jadwal ya, itu kalau saya nggak salah cuma sampai jam 10.20 ya. 10.20 atau 10.50? 10.20, Pak. Oh, 10.20. Baik teman-teman ya, mungkin tidak ada pertanyaan nih. Jadi bingung nih Bapak nih gimana nih? Apa sudah paham atau seperti apa? Gimana, Man? Ada yang mau disampaikan, Man? Ada, Pak. Silakan, Man. Sampaikan, Man. Bertanya, Pak. Boleh. Menurut pendapat Bapak, mana yang lebih banyak manfaat daripada dampak dari handphone tersebut, Pak? Oh iya. Sudah, Man? Baik. Sudah, Pak. Terima kasih ya Rahmat ya yang telah bertanya nih. Jadi handphone ya, mana banyak yang didapat gitu loh, manfaat atau tidak manfaatnya gitu loh. Kalau diakumulasikan, Man, itu handphone itu lebih banyak manfaatnya gitu loh ketimbang yang tidak bermanfaatnya. Jadi handphone itu diciptakan ya, dibuat untuk memberikan dampak kepada manusia ya, kepada kita penggunanya. Ya artinya handphone itu didesain untuk mempermudah kita dalam melaksanakan atau melakukan segala hal ya. Misalnya mau belanja misalnya, atau mau menghubungi keluarga yang jauh.
Itu artinya handphone diciptakan untuk mempermudah manusia. Tetapi ketika handphone itu digunakan dengan salah, maka dia akan menimbulkan dampak buruk ya. Misalnya nih teman-teman menggunakan handphone misalnya untuk mengakses situs-situs yang terlarang ya. Artinya itu memberikan dampak yang negatif, dampak yang buruk. Tapi jika misalnya ada pertanyaan banyak manfaat atau banyak kekurangannya, tentu banyak manfaatnya, karena kekurangannya itu timbul dari kesalahan orang menggunakan handphone itu ya. Mungkin itu ya ya tentang pertanyaannya. Gimana masih ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Pak, enggak Pak. Terima kasih Pak. Oh iya, gimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Iya, sudah paham semua ya. Jadi berhubung waktu kita sangat minim ya, jadi saya sampaikan kepada teman-teman terima kasih ya atas waktunya telah mengikuti kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat, walaupun tidak begitu banyak manfaatnya, tetapi bisalah menambah wawasan teman-teman ya mengenai apa sih manfaat handphone. Serta teman-teman yang terpenting harus bijak ya dalam menggunakan handphone. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mudah-mudahan ya kita bisa berjumpa di lain waktu dengan kesempatan yang lebih baik lagi ya. Dan yang terpenting teman-teman harus bersemangat ya dalam menjalankan aktivitas sekolahnya. Dan nanti ketika sudah tamat SMA ini, teman-teman bisa melanjutkan kuliah ya, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Sehingga karir dari teman-teman itu insya Allah akan lebih baik. Tetap semangat ya dan sukses selalu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang sungkan ya, boleh chat pribadi dan lain sebagainya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau hasil AUM ya. Mau tahu sih, Pak hasil AUM saya gimana kayak gitu. Nah, nggak apa-apa ya, chat pribadi ya. Dan nanti akan saya berikan gitu loh gimana hasilnya. Demikianlah teman-teman, terima kasih ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lip ya. Silakan kalau teman-teman ada kegiatan lain ya nggak apa-apa.